Siapkan 7 buah pisang raja atau setengah sisir. Lalu ini pisangnya akan aku kukus. Kukus kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah dikukus kita angkat, lalu kita pindahkan di wadah. Kemudian setelah itu baru kita akan kupas-kupas. Setelah selesai kita kupas, sekarang kita haluskan pisangnya. Kita gunakan centong nasi aja yang simple dan paling cepat. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aduk rata lagi sampai gulanya larut dan merata. Setelah itu aku tambahkan vanili bubuk 1/4 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, dan aku tambahkan tepung bumbu. Ini aku pakai yang pisang ya, setengah bungkus aja kita masukkan. Lalu ini kita aduk sampai merata. Oh ya, untuk adonan pisangnya ini teman-teman juga bisa nambahkan keju atau susu bubuk, bisa disesuaikan selera aja ya untuk takarannya. Untuk tepungnya di sini aku masukkannya cukup sekali aja di awal tadi ya teman-teman, hanya setengah saja. Nah, kalau teman-teman jumpain masih agak lengket bisa ditambahkan lagi. Nah, adonannya cukup seperti ini aja. Langsung ini akan aku bentuk lonjongan seperti ini ya teman-teman. Jadi memang agak lengket kayak gini. Aku pakai plastik, sarung plastik ya biar lebih mudah. Jadi kalau teman-teman pakai atau ditambahin minyak nantinya nggak bakal lengket ya sewaktu ditempelkan dengan wijennya. Nah, langsung aja ditempelkan ke wijen seperti ini sampai merata. Nah, setelah itu baru di sini aku mau tusuk ya. Kayak gini. Nah, ini tampilannya unik banget dan kekinian. Ini masih jarang banget yang jual ya di luar-luar sana. Kemudian ulangi lagi hal yang sama sampai selesai. Nah, di sini aku caranya langsung aku bulat-bulatkan, lonjong-lonjongkan di atas tusuk ya, seperti kita mau membuat sempolan biar lebih cepat dan lebih praktis. Jadi setelah kita sempolin kayak gitu, kita bentuk langsung kita siram-siram ke wijen tanpa harus pakai pencelup ya teman-teman. Nah, kalau bentuknya kurang beraturan bisa dikepal-kepal kayak gini, bisa diratakan. Nah, kalau udah selesai kita sisihkan. Nah, kalau teman-teman nggak suka wijen atau wijen susah dicari, nah teman-teman bisa ganti dengan tepung panir ya. Tapi kalau dengan wijen itu aromanya lebih harum dan rasanya lebih nikmat banget. Nah, kalau mau teman-teman jual, ini ukurannya juga bisa dikecilkan atau disesuaikan aja deh dengan modal teman-teman dan tempat daerah teman-teman masing-masing ya. Setelah selesai kita wijeni semuanya, ini bisa langsung kita simpan dulu di kulkas sebelum kita goreng biar nantinya wijennya lebih menempel dan tidak mudah lepas. Nah, setelah itu baru bisa langsung kita goreng di api yang sedang dan minyak yang panas. Nah, ini apinya harus sedang biar nantinya nggak gosong ya teman-teman. Nah, setelah dia digoreng, ini pisangnya itu ngembang ya teman-teman, jadi ngembang dan aromanya ini sangat harum sekali. Nah, ini kita balik-balik dan biarkan sampai matang merata. Nah, setelah matang kecoklatan seperti ini bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, kalau teman-teman mau goreng lagi, ini pastikan minyaknya dibersihkan dulu. Ini wijennya kita saring. Nah, setelah bersih baru kita goreng lagi kloter yang kedua, goreng sampai masak. Nah, setelah itu ini dia pisang wijennya sudah matang. Ini aromanya harum banget. Ini rasanya enak banget ya pastinya. Ini tampilannya unik banget dan kekinian. Sangat menarik. Oke, langsung aja kita akan mencobanya. Ini enak banget ya teman-teman. Dia itu kenyal dan crispy. Pokoknya enak banget.
manis gurih, ini enak banget dan cocok juga diberikan saus coklat kayak gini ya teman-teman. Ini aku pakai glaze coklat, ini rasanya makin nikmat banget. Siapkan 6 buah pisang yang sudah dikukus. Sekarang pisangnya akan kita kupas. Nah, kalau udah selesai kita kupas, langsung aja kita haluskan, kita lumatkan pakai centong aja yang simple ya. Yang penting bisa halus seperti ini. Nah, kalau udah halus kayak gini, sekarang aku akan tambahkan keju sebanyak 40 gram. Ini kejunya kalau teman-teman nggak suka bisa di skip, atau juga bisa ditambahkan lagi takarannya ya, biar rasanya makin nikmat. Kemudian setelah selesai kita parut, sekarang aku tambahkan 1 bungkus creamer kental manis, atau bisa juga diganti dengan susu bubuk Denko atau apa aja bisa. Lalu di sini aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 3 sendok makan tepung maizena. Lalu 3 sendok makan tepung terigu. Dan yang terakhir vanili bubuk secukupnya aja. Lalu ini kita aduk sampai merata dan sampai gulanya benar-benar larut ya, dan meresap ke semua adonan. Nah, kalau teman-teman mau jualan seperti ini, kalau dirasa ditambahkan keju itu nggak masuk, nah teman-teman bisa skip aja ya, untuk penambahan kejunya bisa di skip. Setelah dirasa semua bahannya ini merata, cukup merata, tapi ini rasa aku masih agak kejemekan ya, aku tambahkan 2 sendok makan terigu ya. Nanti kalau teman-teman di situ jumpain adonannya masih banyak banget atau nantinya bakalan lengket dibentuk, nah teman-teman bisa nambahkan lagi tepung terigu ya. Nah, ini kita aduk sampai rata. Nah, kalau udah merata semuanya, tekstur adonannya seperti ini. Nah, ini udah bisa dibentuk ya. Nah, kemudian setelah adonannya merata, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan membuat pencelup. Ini ada 3 sendok makan tepung terigu, lalu kita tambahkan air sedikit aja untuk melarutkan. Secukupnya aja ya, jadi adonannya ini nanti teksturnya agak kental, tapi agak sedikit encer. Jadi nggak terlalu kental banget ya. Nah, teman-teman bisa kira-kira aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan, selanjutnya kita cuci tangan yang bersih sampai bersih ya. Kemudian aku tambahkan minyak goreng biar nggak lengket, lalu kita bulatkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kayak gini, untuk ukurannya menyesuaikan selera teman-teman aja ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan pisang selesai dibulatkan. Nah, kalau udah selesai dibulatkan, langsung aja kita akan memaniri ya. Siapkan panir secukupnya, kurang lebih 200 gram. Lalu siapkan pencelupnya tadi ya. Kita masukkan adonan yang kita bulatkan di dalam pencelupnya, tepung yang kita larutkan tadi. Kemudian kita pindahkan di adonan tepung panir. Nah, kemudian habis itu kita taburin dengan tepung panir sampai permukaan tertutup dengan panir ya. Nah, kalau udah terpaniri semuanya, baru bisa langsung kita tusuk. Nah, pertusuknya di sini aku isi 3. Mau diisi berapa aja bebas ya, sesuai selera aja. Nggak ditusukin juga ya, bisa banget. Boleh juga, tapi kalau ditusuk lebih menarik. Nah, setelah selesai aku panirin dan aku tusukin, ini hasilnya dapat 22 tusuk ya teman-teman. Jadi dari 7 pisang dapat 22 tusuk. Kemudian kita goreng di minyak yang sudah benar-benar panas. Nah, kalau kita goreng yang berpanir, pastikan minyaknya benar-benar panas banget ya, biar nantinya nggak kelomoh minyak atau nggak banyak meresap minyak ke dalam panirnya. Nah, ini aku goreng sampai benar-benar kering ya.
biar nantinya tuh minyaknya nggak terlalu banyak ngeresep di panirnya. Dan menurut aku ini udah cukup ya. Kemudian goreng lagi tahap berikutnya. Nah ini dia setelah selesai aku goreng semuanya, tapi nggak semua aku record ya, jadi semuanya masih ditiriskan. Nah ini dia teman-teman, jadi pertusuknya ini bisa kita jual 1000-an, kita kasih topping coklat kayak gini ya. Nah ini anak-anak udah suka banget karena ini rasanya enak banget ya, jadi perpaduan pisang dan coklat itu pas banget. Teman-teman juga bisa jual 5.000-an dengan cara seperti ini ya, kita isi 3 per mikanya kayak gini. Nah kalau diisi 3 per mika 5.000 itu bisa di toppingnya itu bisa di mix ya, antara kental manis, coklat dan keju, itu dijual 5.000-an udah pantes banget dan rasanya pun bikin nagih banget ya. Ini enak banget, jadi bakalan nagih ya. Dan dengan cara jualan seperti ini tuh menurut aku lebih untung banyak banget, karena dari 7 pisang itu diolah menjadi 22 tusuk. Kalau dijual per pisang satu buahnya digoreng biasa itu mungkin udah, menurut aku nggak masuk. Jadi menurut aku ini rekomen banget. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.